Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana kawan-kawan semua, sahabatku semua yang di luar sana, bagaimana kabarnya? Apakah dompet masih berisi? Apakah sudah kosong? Kayak saya dong, sama kosong juga, lagi buntu. Kawan-kawanku sekalian terahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan merangkum sebuah film. Siapa yang membuatnya? Ya saya sendiri. Mari sama-sama kita saksikan antara perseteruan. Perseteruan ini sangat luar biasa dan jarang sekali ada, hadirin sekalian, yaitu perseteruan antara seorang ustadz penjual golok dan seorang dukun santet, yang mana dukun santet ini pernah bertarung melawan saya di channel YouTube-nya Abang Sapulidi. Nah teman-teman sekalian, abang dukun ini namanya Ki Jarot, dan sekarang saya ajak untuk main film, yang mana filmnya sangat luar biasa, bisa mengedukasi kalian semua. Gak usah berlama-lama, karena sebentar lagi saya punya kegiatan pengen bertemu dengan pejabat-pejabat yang ada di Palembang ini. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan dan sama-sama kita dengarkan bagaimana alur ceritanya. Kisah berawal dari seorang pemuda ganteng yang bernama Fikri. Ini babengusnya yang memiliki sikap pemarah, arogan, dan sebagainya. Dia mencintai seorang wanita yang bernama Trifani. Ini orangnya. Dia cantik, orangnya juga kalem, orangnya juga baik. Namun Trifani ini tidaklah menyukai sosok seorang Fikri karena kasar. Dan saat ini dia sedang dekat dengan seorang pemuda yang bernama Mas Sobirin. Mas Sobirin ini terkenal baik, dia adalah seorang santri, ya kan, dia juga baik, rajin menabung dan tidak sombong. Singkat cerita, si Fikri benar-benar marah karena teleponnya tidak diangkat oleh Trifani. Akhirnya dia bergegas untuk mencari Fani dengan amarah yang sangat luar biasa. Harus gue cari tahu nih anak mana. Fikri pun tercengang. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Trifani sedang bersama Mas Sobirin. Akhirnya marah yang sangat luar biasa ini diledakkannya kepada kedua orang tersebut. Dengan kasar dia menarik tangan Trifani dan membuat tersinggung hati Mas Sobirin. Lalu apa yang terjadi? Siapa deh? Siapa? Hah? Aku masih cinta sama kamu. Woi, jangan kasar sama perempuan. Jangan. Diam kamu. Woi. Aduh, rodo nggak beres iki. Piye iki? Sama urung dibayar. Kor. Ya, mereka bertarung. Tarungan ini dimenangkan oleh Mas Sobirin dan membuat kalah si Fikri, sehingga marah menjadi-jadi. Akhirnya dia dendam. Tunggu pembalasanku, katanya. Beneran nggak apa-apa. Yuk pulang. Hal ini pun menjadi hal yang sangat menyakitkan bagi si Fikri, sehingga membuat hatinya hancur sehancur-hancurnya, sakit bagai tertusuk duri sembilu, resah, gelisah, amarah luar biasa. Sehingga hal ini menjadikan Fikri untuk membalas dendam.
melawan secara langsung dia takut, dan dia punya pikiran jorok, dia punya pikiran kotor untuk menghancurkan Mas Sobirin dengan datang kepada seorang dukun santet yang paling luar biasa bernama Ki Jarot. Ada yang mau bertemu sama Mbak. Alih-alih ingin mendapatkan cintanya, bagi seorang pemuda yang berputus asa, cinta ditolak, dukun pun bertindak. Permisi Mbah. Saya ingin. Saya sudah tahu kedatangan kamu di sini. Loh, kok Mbah bisa tahu? Kamu meremehkan saya. Kamu tahu ya, saya ini dukun paling sakti di wilayah ini. Jadi nggak usah meremehkan saya. Mbah. Sekarang tunjukkan pada saya. Mana pun? Oh, ini Mbah. Sungguh benar-benar perbuatan tercela. Jangan sampai kita melakukannya. Teruslah berusaha. Cintamu akan kau dapatkan kalau kau benar-benar bagus sifatmu. Kini Fikri melakukan sesuatu hal yang salah dengan mendatangi Ki Jarot, seorang dukun sakti mandraguna yang bisa menyantet seseorang, bahkan bisa membunuh orang dari jarak jauh. Berapapun akan saya bayar, Mbah. Oke, selama mati. Siap. Perbuatan tercela ini pun langsung dilakukan oleh Ki Jarot dengan bayaran yang cukup mahal. Akhirnya Ki Jarot melakukan santet untuk tertuju kepada Mas Sobirin dengan sebuah boneka yang ditusukkan dengan keris sakti mandragunanya. Singkat cerita, apa yang dilakukan oleh Ki Jarot membuat jantung terasa sesak seperti tertusuk-tusuk duri sembilu. Kepala terasa sakit yang sangat luar biasa. Untungnya pada saat itu Trifani sedang ingin bersilaturahmi ke rumah Mas Sobirin, dan langsung melihat hal itu Trifani langsung memiliki pemikiran yang sangat bagus. Dia langsung menelpon gurunya, yaitu Al-Mukarram Ustadz Abdul Khair. Ini saya Ustaz Pani, kawan Mas sendiri. Ya, Pani. Kenapa, Nak? Iya? Tolong Ustaz. Sepertinya ini Mas sendiri tuh rasukan Ustaz. Saya nggak tahu Ustaz gimana ini Ustaz. Tolong Ustaz kesini dulu Ustaz. Baik. Baik, segera saya. Segera saya. Iya Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena Trifani panik, Ustadz pun tahu perasaannya, sehingga membuatnya ia datang dan segera ke rumah Mas Sobirin untuk menemuinya. Tapi ternyata ketika dia sedang dalam keadaan merasa kesakitan, Ustadz Abdul Khair pun segera meruqyahnya untuk mengeluarkan segala penyakit yang ada di badannya. Tiba-tiba dia langsung menyerang dengan kekuatannya.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahyayna bihi al-ardha wa tabiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah musakhkhari bayna as-samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Dan lihat apa yang terjadi. Mas Sobirin memuntahkan darah beserta paku yang sangat banyak. Benar-benar mengerikan. Dan tanpa disadari, ternyata kekuatan santet yang ditujukan kepada Mas Sobirin kini kembali kepada tubuh Ki Jarod, sehingga membuat Ki Jarod marah dan ingin tahu siapa yang membuang santet dalam tubuh Mas Sobirin. Ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang bekerja sama dengan alam jin, membuat sihir-sihir ya untuk mencelakakan kalian. Lihat, ini ada beberapa paku yang dimasukkan ke dalam tubuh kamu. Berlindunglah kepada Allah. Kemanapun kita pergi, minta perlindungan kepada Allah, sehingga kemanapun kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak baca Al-Quran, jaga sholatnya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Dan akhirnya Ki Jarod pun mengetahui siapa yang melakukan hal ini, sehingga santet yang dia tuju kini keluar kembali kepadanya, dan dia akan membalas dendam. Rasakan. Setelah mendapatkan siksaan dalam dirinya, Ki Jarod bukannya bertaubat, malah semakin menjadi-jadi. Justru dia berniat untuk menyantet Ustadz Abdul Khair dengan kesaktian yang dia miliki. Reaksi yang sangat menyakitkan pun dirasakan oleh Ustadz Abdul Khair. Kali ini Ki Jarod menyerangnya lewat mimpi yang sangat buruk, dan mimpi ini diserang oleh rombongan jin kafir yang untuk menghancurkan Ustadz Abdul Khair. Akhirnya Ustadz Abdul Khair terbangun dari mimpi buruknya. Rasa sesak di dada sehingga menimbulkan sayatan-sayatan darah di dadanya. Dia sadar bahwasanya santet telah menguasai dirinya. Ki Jarod memang kurang ajar. Sadar bahwasanya badannya telah dikuasai oleh ilmu santet, Ustadz Abdul Khair pun tahu cara penyelesaiannya. Malam itu dia mengadakan ritual, berdoa dan bermunajat kepada Allah, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang mampu melindunginya. Memintalah bantuan hanya kepada Allah, memintalah petunjuk hanya kepada Allah. Bentengi dirimu dengan ayat-ayat Allah. La ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lantunan zikir dari lisan Ustadz Abdul Khair membuat sebuah power yang sangat-sangat luar biasa, sehingga menekan jantung dari Ki Jarod, dan Ki Jarod benar-benar merasakan sesak sakit. Akhirnya dia marah dan ingin langsung bertemu dengan Ustadz Abdul Khair. Oke, itu lebih dahsyat. Sekarang harus menghadapinya langsung. Tunggu. Selesai sholat subuh, biasanya Mas Sobirin dan Ustadz Abdul Khair mengaji. Tiba-tiba Ki Jarod dan anak buahnya datang marah-marah menemui Ustadz Abdul Khair. Pak. Ada apa nih, Pak? Ada apa? Saya sudah bilang, jangan ikut campur urusanku. Coba Bapak sholat dulu. Apa itu sholat? Seumur hidup saya tidak pernah sholat dalam sakti. Biar Bapak tenang. Apa? Tak ingin merasa kalah, Ki Jarod mendatangi pondok Ustadz Abdul Khair dan ngamuk-ngamuk, bahkan menantang jika seandainya Ustadz Abdul Khair tidak datang di suatu tempat yang dia tantang, maka dia akan bakar pondok Ustadz Abdul Khair tersebut. Ingat, besok pagi jam 9 saya tunggu di pinggiran danau. Ingat itu. Jangan sampai tidak datang. Kalau tidak datang, bakar tempat ini. Jangan. Sebagai seorang pendekar sejati dan seorang dai, apapun alasannya, kemungkaran harus dihancurkan. Ustadz Abdul Khair pun bersedia untuk datang dan menemui tantangan Ki Jarod. Entah apa yang bakal terjadi, tidak menyurutkan mental Ustadz Abdul Khair kepada Ki Jarod. Yang jelas, apapun yang terjadi, dia serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat apa yang terjadi. Kelakuan Ki Jarod memang sangat-sangat kurang ajar. Pak. Mampu melawan dengan bela dirinya, Ki Jarod mengeluarkan ilmu saktinya dengan kekuatan santetnya, dengan bantuan jin-jinnya, dan itu semua yakinlah bahwasanya tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lihat apa yang terjadi. Allahu Akbar. Tembakan ilmu hitam dari Ki Jarod benar-benar menusuk jantung hati dari Pak Ustadz, sehingga beliau muntah darah. Dan lihat kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat sangat dahsyat.
Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Ki Jarod mampu ditumbangkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Ustadz Abdul Khair, meluluh lantahkan ilmu hitam Ki Jarod, menghancurkan ilmunya, hancur sehancur-hancurnya. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirnya disinilah terakhir ditumpas Ki Jarod. Hancurlah dia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Ki Jarod yang memiliki ilmu hitam. Mau mati kamu. Bertaubat kepada Allah. Ampuni saya, Kiai. Perbuatan kamu selama ini telah menyengsarakan masyarakat. Bertaubat engkau kepada Allah. Ampun, Kiai. Berucap syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya ingin bertobat, Kiai. Ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bertobat kamu kepada Allah. Sudah berapa banyak engkau telah menyengsarakan masyarakat, orang-orang yang tidak berdosa. Bertobat engkau kepada Allah. Sini kalian semua, sini kalian semua. Sini kalian semua. Duduk. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ki Jarod dan anak buahnya, mereka semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali semua perbuatan mereka. Dan mereka pun bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mulai hari ini, mulai detik ini, tidak ada lagi yang namanya perlakuan santet, perlakuan zolim kepada umat manusia, siapapun dia. Kalian semua ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kalian berdiri. Berdiri kalian semua. Jangan lagi sekutukan Allah. Mulai hari ini ikut saya, ikut dalam pengajian saya, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham. Dosa yang telah banyak orang yang sakiti, telah banyak orang yang menjadi korban ulah-ulahku ya Allah. Izinkan aku bertobat padamu ya Allah. Tunjukkan hamba-Mu ini ke jalan yang lurus ya Allah, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Hamba memang tak pantas untuk disembah-Mu ya Allah. Tapi
Tapi hamba takut pada neraka-Mu ya Allah. Maka dari itu bimbinglah hamba-Mu ini ya Allah. Hamba ingin bertobat kepada-Mu ya Allah. Dan terimalah taubatku ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ampuni hamba-Mu ini ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu, Bek? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Kisah ini adalah kisah nyata dan ini adalah pengalaman pribadi saya. Semoga ada hikmahnya dan bisa mengedukasi teman-teman semua. Dan kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan, jangan pernah berputus asa. Jika engkau punya keinginan, jika engkau punya cita-cita, ingatlah pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Yang penting satu hal, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat dekat dengan orang yang sabar. Terima kasih telah menyaksikan film dan karya dari kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kami, ridho kepada penonton semua. Berkah buat kami, berkah juga buat Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita supaya kami semangat terus untuk berkarya. Terima kasih. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.